Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sekarang anak-anakku semua, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu aku jujur, aku anak Soleh. iya. Apakah kalian semua mau jadi anak soleh? Mau. Mau jadi anak soleh? Mau. Pastinya semuanya bisa jadi anak soleh ya? Bisa? Bisa. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasanya kita membaca doa. Baik. Ada yang bisa pimpin di sini? Cepat. Sini, Mas. Ya. Kita bersama-sama baca doa ya, dipimpin oleh temannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Firman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami paham yang mudah. Amin. Iya, terima kasih. Nah, silakan duduk. Luar biasa. Ini salah satu ciri anak yang soleh. Pernah dengar itu takutan anak soleh itu? Pernah dengar ya? Nah, itu rajin ngaji, rajin sholat, patuh kepada orang tua, taat kepada Bagus. Iya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau lihat dulu, coba perhatikan dulu teman-temannya semua pakai bajunya apanya. Ada yang kosong kah mejanya? Coba perhatikan semua temannya, ada yang kosong kah? Nah, ada 2 kosong. Berapa? 2? 3? Oh, 3 ya, 3. Kan kita berjumlah 11 orang. Jadi sekarang di sini cuma berapa? 8 ya? Berarti yang hadir tidak ada berapa? 3. Iya. Ada berapa? 3. Luar biasa. Anak yang saleh. Luar biasa. Pakai dulu baju dulu aja. Iya. Pakai dulu bajunya. Ini kelasnya merasa panas atau tidak? Enggak. Nyaman ya? Bagus ya? Bagus. Jadi coba naikkan semua dulu bukunya, perlihatkan bukunya. Perlihatkan dulu bukunya. Ini, tiring, angkat bukunya semua. Nah, ini namanya buku apa? Nah, ini namanya buku agama, pendidikan dan budi pekerti. Ya, itu semua harus tahu. Pendidikan agama Islam, budi pekerti apa. Oke. Nah, sekarang kita buka. Kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran-pelajaran 2. Yang mana pelajaran 2 itu tentang apa? Siapa masih ingat pelajaran 2 itu tentang apa? Siapa yang ingat? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti itu merupakan rukun iman yang pertama. Dan juga rukun Rasul itu rukun iman yang keberapa? Keempat. Karena pertama kan saya ulangi kembali dulu ya pelajaran yang lalu. Kalau iman kepada Allah itu pertama, iman kepada malaikat itu kedua, iman kepada kitab yang keberapa? 3. Bagus. Iman yang kepada Rasul yang keberapa? 4. Iman kepada hari kiamat yang keberapa? 5. Yang keenam iman kepada takdir baik, takdir buruk, atau qada dan qadar. Mantap. Luar biasa. Oke. Kita masuk di pelajaran aku anak Soleh. Judulnya jujur disayang Allah. Iya, jujur disayang Allah.
Jadi kita disayang sama Allah kalau kita jujur ya. Nah, baik, dalam pembelajaran ini apa yang harus kita capai yaitu setelah kita menonton video nantinya, kita dapat menganalisis makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis itu maksudnya kita mampu mengurai, oh ternyata yang dinamakan jujur yang ini, gitu? Oh ternyata jujur itu artinya yang ini, ya. Nah, yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Banyak toh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Pasti nanti kita sudah bisa. Oh, ternyata contohnya itu jujur begini. Contohnya jujur begini, ya toh? Nah, yang ketiga, setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah belajar ini, sudah saya belajar jujur. Jadi aku tahu yang namanya jujur. Jadi saya mau berperilaku jujur. Dan itulah caranya agar kita menjadi anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan cara itu bagaimana kalian anak-anakku sebagai peserta didik bisa nanti mengamati video. Di saat mengamati video, kalian bisa menemukan sesuatu apa yang ada dalam video itu. Terus yang ketiga, kalian mungkin bisa memikirkan, oh ternyata dalam video itu menginginkan seperti ini, ya. Terus dalam video itu, ternyata dalam video itu berperilaku tentang jujur. Makanya saya harus jadi anak yang jujur. Mantap, luar biasa. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, ada tayangan video yang akan saya putarkan. Perhatikan ya. Jadi kalau diputarkan kita perhatikan dengan baik. Selamat menikmati. Jujur. Wah, apa-apaan ini, Dok? Kok putaran bolanya jadi begitu sih? Kacau nih. Belum tahu dia. Tenang, kalian tidak usah khawatir. Kan ada bos. Giliran begini aja kata dia deh. Habis, karena dia kan orangnya baik. Udah gitu cantik lagi. Dan yang paling penting bawa uang kan? Dasar kalian. Tuh, kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000. Anton. Ya sudah dong. Ini kembalikan uangnya ke pengaturan es tadi. Siap, bos. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita telah melihat tayangan video tentang anak jujur, tentang kejujuran. Nah, sebelum saya persilakan kepada kalian untuk bertanya-tanya tentang apa yang kalian ketahui tentang ini, saya ingin jelaskan dulu sedikit tentang jujur. Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Artinya, seketika kita mengucapkan sesuatu harus sesuai dengan kenyataannya. Jujur juga diartikan seketika kita dihadapkan oleh sesuatu masalah atau peristiwa ya. Terus kita menceritakan kepada teman atau kepada siapa atau orang tua atau di mana saja, itu menceritakan sesuai dengan kejadiannya. Itu namanya jujur. Tanpa menambah. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Contoh, di sana ada kejadian misalnya lagi lagi ada kecelakaan motor, tapi orangnya tidak apa-apa. Terus dia datang menceritakan kepada temannya, woi, di sana ada kecelakaan, motor 20 motor berdarah-darah semua. Nah, apa kita jujur?
Jujur atau tidak? Tidak. Iya, tidak jujur ya, karena menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti misalnya satu lagi. Oh, siapa yang bisa bantu saya? Gini. Siapa namanya, Nak? Nanti sini. Saya minta tolong dulu ya, berikan saya pulpen. Ya, berapa pulpen toh? Nah, ini ada uang 10.000. Uang 10.000. Nanti berikan pulpen. Harganya pulpen berapa? 5.000 ya? Oh iya. Ini beri pulpen. Yang terakhir tadi, baca Bismillah. Iya. Itu kalau setiap kita keluar dari rumah harus baca Bismillah. Oke. Nah, siapa yang ingin bertanya tentang apa yang kamu ketahui tentang video tadi, apa yang kamu temukan, apa yang kamu dapatkan dari video itu, atau ada yang bisa menyimpulkan bahwa video itu tentang apa? Coba angkat tangan semua yang mau bertanya. Saya duduk di sini ya. Ya, siapa bertanya? Ya. Ya, Bapak bagus. Kamu tahu dulu. Berani. Dan saya yang tahu itu, anak yang tahu itu harus berani juga. Selain jujur harus juga berani. Siapa namanya, Nak? Ulfa. Apa pertanyaan Tata? Kalau kita menyontek sama teman itu jujur atau tidak, Pak? Kalau kita menyontek sama teman itu jujur atau tidak? Siapa yang bisa menjawabnya? Tidak. Apa? Siapa ini? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Sangat tidak ya. Jujur atau tidak? Tidak. Tidak. Itu tidak jujur, Nak, namanya. Itu tidak jujur. Karena kalau kita nyontek itu karena yang disuruhkan sama guru, tak kerjakan soal ini, jangan melihat buku. Tapi kenyataannya kita melihat buku atau berarti namanya tidak jujur. Itu kan banyak yang ada di buku juga, seperti yang tadi yang ada Dodo tadi toh, Dodo ceritanya. Masuk. Assalamualaikum ya. Kenapa, Nak? Sudah? Amplopnya. Oh, ini ada kembaliannya 5.000. Wah, ini anak jujur. Berapa kali pulpen? Jadi kembaliannya berapa? Berapa tadi saya kasih uang? Nah, ini ambil saja, Nak. Makasih tadi. Nanti kalau juga di rumah Ki, begitu juga sama orang tua tak, sama teman tak. Ya, pokoknya kita harus berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang bertanya? Ataukah ada yang bisa menyebutkan contoh jujur yang biasa kalian lakukan di rumah atau di mana saja? Apa yang biasa kita lakukan? Ya? Jujur apa yang biasa kita lakukan? Jujur bagaimana? Ada? Saya, Pak. Nah, siapa namanya, Nak? Ulfa lagi. Wah, tentang Ulfa. Apa, Nak? Misalnya contoh jujur. Kan saya disuruh saya pergi beli. Ya. Uangnya ibu saya ada 10.000. Ya. Jadi saya beli kue 5.000. Ya. Kembaliannya tinggal 5.000. Itu uangnya kembalinya di mana disimpan? Di kantong. Iya. Dikantongi. Enggak dikasih ibu. Dikasih ibu. Oh, dikasih ibu. Kalau dikasih ibu berarti namanya orang jujur. Itu contohnya. Bang, sama tadi dulu buat kita. Nah, jujur lagi. Ada apa itu ribut-ribut 305? Coba, Nak, siapa dulu? Lihat dulu. Ada yang ribut-ribut 305. Iya. Sambil kita tungguin teman kita, kalau mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Bahwa jujur itu banyak sekali kegunaannya ya. Banyak sekali kegunaannya. Disayang sama Allah. Dicintai sama teman-teman. Banyak teman tak tahu? Dicintai sama teman-temannya, memiliki banyak teman. Kalau misalnya kita tidak jujur, ada yang mau berteman sama kita? Pasti bilangi, jangan kasih masuk itu, marecu, maka mak bohong-bohong. Iya toh? Biasa kejadian itu, biasa bermain gitu. Kasih nasengi air, itu udah apa lagi nasengi. Jangan kasih masuk, suka bohong-bohong. Itu biasa kan? Ada yang biasa bohong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di sana, Mak? Berdiskusi sama guru kita. Oh, bukan berkelahi.
Oh iya, makasih banyak nak. Nah, ini salah satu contoh jujur juga. Jadi dia pergi melihat situasi di sana, ada apa terjadi ribut-ribut. Seketika dia datang menyampaikan kepada saya, dia mengatakan bahwa di sana lagi berdiskusi Pak, tidak ada yang berkelahi. Dan memang betul ya, betul. Berarti itu artinya menceritakan sesuatu kejadian tanpa merubah kejadian itu, tanpa ditambah-tambahin. Oke, sudah masih ada? Kalau tidak ada, saya punya LKPD, tapi sebelumnya saya minta dulu kalian melihat dulu. LKPD ini berhubungan dengan video ini. Nah, sambil melihat di atas, Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Ini kisah tentang anak gadis yang jujur, anak gadis yang jujur, ya? Mau dilihat? Mau dilihat? Nah, sebelum dilihat ya, ini ada LKPD. Dilihat sambil dilihat itu pertanyaannya apa, terus nanti diisi sesuai dengan jawaban di atas, ya? Ya? Ya. Ini sambil melihat di atas. Ya nanti lihat ceritanya apa, pastinya bagus loh, ceritanya anak jujur. Iya, mana lagi nih? Ceritanya anak jujur, disayang Allah. Ini mana? Ini siapa namanya nak? Manusia namanya. Siapa namanya nak? Semuanya sudah dapat LKPD? Sudah. Itu bacanya LKPD di atas, lembar kerja peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kita. Dulu kan namanya siswa ya. Nah, sebelum dikerjakan, kita lihat dulu itu pertanyaan di situ, baru sambil melihat ini ceritanya. Si pedagang, ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitu pun aku wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatan. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Lalu begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, itulah cerita kisah anak gadis yang jujur. Ya, itulah tadi kisah anak gadis yang jujur. Kalian sudah menontonnya? Sudah? Bagus ceritanya kan? Bagus. Nah, sambil tadi itu silakan kerja itu LKPD-nya. Ya, kerja LKPD-nya. Oh, sudah? Oh, berarti ternyata sambil nonton sambil kerja LKPD ya? Wah, luar biasa. Ya. Kalau sudah, saya ingin ini contoh LKPD-nya yang sama seperti itu. Ya? Contoh LKPD-nya, di saat itu pertanyaannya, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita. Sudah itu? Ungkapkan sikap baik dalam buruk pada cerita itu. Ada sikap baik, ada sikap buruknya. Sikap apa yang harus dicontoh dalam cerita? Sikap apa yang harus dicontoh? Apa hikmah dari cerita kisah anak gadis yang jujur dalam video di atas tadi yang cerita itu? Nah, siapa yang bisa naik dulu satu orang? Buktikan bahwa telah selesai pekerjaannya. Angkat tangan dulu siapa? Siapa? Ayo cepat siapa? Saya Kak. Wah, lupa. Tepuk tangan dulu lupa. Kena. Bacakan dengan lancar. Nomor 1. Sikap tokoh-tokoh yang ada di Dalam cerita? Siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita? Khalifah. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Mamanya Khalifah Umar. Mama Nali Umar. Ya.
Anak gadis. Anak gadis yang jujur dan sama anaknya. Oh, hanya. Itu aja ada. Ya, Pak. Ada tambahan dari temannya? Siapa angkat tangan? Saya ada tambahan. Coba. Nah. Ya, siapa lagi tokoh-tokoh situ juga sudah sebutkan? Masih ada kan? Siapa? Siapa? Alifah Umar. Tadi disebutkan Alifah Umar. Pengawalnya mungkin. Prajurit. Prajurit ya? Yang datang melapor. Lapor Khalifah. Ada yang mencampur susu. Ya tadi toh? Iya. Masih ada? Ya, Pak. Nah, Anak Alifah Umar yang mau melamar anak di sini belum turun. Masih ditanggapi. Anaknya Khalifah. Umar yang mau melamar anak. Oh, anaknya masih ada anaknya juga. Iya toh? Pak. Ada siapa mau dinikahkan sama itu tadi anak guys kalau tidak ada anaknya? Iya toh? Pak. Tepuk tangan dulu siapa namanya nak? Linda. Indah sama? Kenapa? Kenapa? Sifat apa yang ada di dalam situ? Sifat apa? Sikap jujur dan sikap curang. Sikap jujur dan sikap curang. Siapa yang bisa mengucapkan sikap jujur dan curangnya? Oh ya. Anu, Pak, itu ada ikan anak gadis tidak nak taruhkan, tidak nak campurkan air susunya. Oh, tidak campurkan susu berarti jujur. Yang curangnya bagaimana? Nak campurkan susu dengan air. Wah, pada tepuk tangan dulu. Bersama mana nak? Tahu Wah, pada tepuk tangan dulu. Nomor 3. Nomor 3. sikap apa yang harus dicontoh dalam cerita jujur, sikap jujur. Sikap apa yang harus dicontoh? Jujur. Jujur. Berarti jujur. Jujur dan Jujur. Oke, nomor 4. Apa hikmah dari cerita kisah anak gadis yang jujur? Ini dia. Apa hikmahnya? Hikmahnya siapa yang lupa? Hikmahnya tadi apa itu? Karena kejujuran anak penjual susu membuat Khalifah Umar ingin mengawinkan anaknya dengan anak penjual susu. Wow. Karena kejujuran anak gadis penjual susu itu, akhirnya Khalifah Umar berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak gadis Penjual susu. penjual susu itu. Tepuk tangan dulu buat lupa. Terima kasih. Sudah semua sudah. Iya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Iya. Pintar. Wah, luar biasa. Anak soleh dan soleha semua. Anak soleh dan soleha semua. Nah, wow, luar biasa. Jawabannya semua bagus. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita menonton video jujur tadi dan juga video anak gadis yang jujur dan juga mengerjakan LKPD. Alhamdulillah anak-anakku semua sudah mampu. Nah, sekarang saya ingin jelaskan sedikit atau ada yang ingin tambahkan? Ada yang bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan nak, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sekarang saya buka untuk bertanya. Sudah mengerti? Jadi saya kembali dulu bahwa jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perilaku atau sifat atau perkataan. Ucapan dengan perkataan. Kesesuaian perkataan dengan perbuatan. Itu. Terus kedua, kalau menceritakan sesuatu harus sama dengan kejadian nyata. Bagus. Nah, itu contoh jujur itu banyak. Kalau tadi apa tadi bilang menyontek, itu tidak jujur. Ya, terus apa lagi yang tidak jujur? Nah, banyak kan yang tidak jujur. Apa? Nah, ini di atas Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Ya, misalnya jujur mengerjakan tugas, seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang
Seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Apalagi? Siapa lagi bisa baca ini? Mengatakan sesuatu menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, Mengatakan sesuatu dengan jujur, apalagi? misalnya mengakui kesalahan. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang bisa ini? Ini. Apa keuntungan orang jujur? Ayo, oke. Apa keuntungan orang jujur? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. bagus. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Iya, Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. dicari orang. Sebaliknya, Sebaliknya Ah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Jadi kalau kita jadi orang jujur, banyak teman tak, kita selalu dicari. Mana itu Ulfa, mana itu Indah, mana itu Ardi, mana itu Saiful, gitu. Bagus tunggu itu langsung itu Saiful. Kalau main ini tidak curangi, gitu. Ya. Iya, itu semua. Jadi mulai sekarang kita harus menjadi anak yang jujur. Dengan kejujuran kita, kita akan menjadi anak yang saleh dan saleha. Iya, anak saleh itu banyak, pemberani, jujur, baik, selalu membantu, hormat, santun, dan amanah. Nah, alhamdulillah, nanti ini saya akan kasih tugas. Individu ya, dikerjakan di rumahnya. Insya Allah, iya. Kenapa? Dikerjakan di rumahnya. Nanti kalau pertemuan berikutnya kita belajar amanah. Iya. Kan alhamdulillah hari ini kita sudah belajar jujur disayang Allah. Nah, nanti pertemuan berikutnya belajar amanah. Apa itu amanah? Bagaimana itu amanah? Contoh-contoh amanah. Siap? Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, marilah kita menyanyikan satu lagu wajib. Ada lagu wajib yang kita tahu? Ada yang bisa di atas ini? Siapa? Berani? Anak soleh atau berani? Ayo, naik ke atas. Coba. Kita menyanyi bersama-sama. Tanya sama teman-temannya. Kita menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Bersama-sama ya. Semangat dengan semangat nasionalisme. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah.
kasih nak. Iya. Setiap itu kalau kita sudah minta tolong sama orang, kita harus mengucapkan terima kasih. Wah, luar biasa. Nah, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kita sudah mengerti arti jujur dan kita sudah mengerti apa contoh-contoh jujur dan insya Allah kita akan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Nah, sebelum kita akhiri, kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Siap? Siap. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah menjadi usaha kita hari ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.